Shalom adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, masih dengan ibadah di rumah saja. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu 31 Mei 2020. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Masih tetap di rumah ya, jaga kesehatan, jaga kondisi. Kita semua beribadah dalam ibadah kita hari Minggu ini bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengundang adik-adik semua, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang begitu melimpah bagi kami semua. Walaupun kami harus tetap berada di rumah beberapa minggu belakangan ini Bapa, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membangun ibadah remaja bersama-sama dengan teman-teman kami dari rumah kami masing-masing. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Inilah ibadah kami Bapa yang kami bangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita mau memujikan pujian bersama-sama Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Adik-adik, firman penghantar ibadah kita hari Minggu ini kita ambil dari Mazmur 101 ayatnya yang ke-1 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Kita sambut firman penghantar pada minggu hari ini dengan kita menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 235, kita nyanyikan baitnya yang ke-7. Ku dengar berkat-Mu turun. Ikatlah hatiku Tuhan, selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpahi diriku. Aku pun, ya berkati aku pun. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah ibadah yang kami bangun ini ya Bapa, kami hendak menggumulkan, kami hendak mempelajari sedikit dari kesaksian firman-Mu. Bapa, hadirlah di tempat ini, di dalam hati kami masing-masing. Kami mau menyediakan hati, kami mau menyediakan telinga untuk belajar, untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan.
Berbicaralah Tuhan pada kami masing-masing pada hari ini. Kami siap, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 2. Kita baca ayatnya yang pertama sampai 13. Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini tepat tanggal 31 Mei 2020. Ada yang ingat hari ini hari apa? Jangan jawab hari Minggu loh ya. Semua sudah tahu kalau ini hari Minggu. Tetapi kalau kita tahu, kalau kita menghitung, hari ini tepat 50 hari sesudah Paskah. Sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi, hari ini seluruh umat Kristen di dunia memperingatinya sebagai hari Pentakosta. Hari ke-50. Dari bacaan yang kita baca tadi, kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi sekian tahun yang lalu, bahwa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 10 hari setelah itu, murid-murid yang berkumpul itu, Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau kita lihat apa yang kita baca tadi adik-adik sekalian, bahwa apa yang terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan itu, terjadi sebuah mukjizat yang luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul saat itu, tiba-tiba saja mereka menjadi cakap, menjadi ahli berbicara dalam banyak bahasa. Adik-adik, kalau sekarang, misalnya ada seminar begitu ya, kemudian yang peserta seminar itu terdiri dari banyak orang, dari berbagai negara. Nah, biasanya mereka menggunakan alat audio begitu, yang disambungkan langsung ada penterjemah. Jadi kalau pembicara misalnya berbicara dalam bahasa Inggris, kemudian kita memakai alat itu, kita bisa mendengarkannya langsung dalam bahasa Indonesia. Itu kalau kita pakai alat. Nah, yang terjadi pada saat ini adik-adik, mereka tidak menggunakan alat apapun. Tetapi
apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh para murid Tuhan Yesus pada saat itu didengar dalam berbagai bahasa masing-masing oleh mereka-mereka yang mendengarnya pada saat itu. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11, di situ dikatakan ada banyak orang-orang yang penduduk yang tinggal. Ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan ada banyak lagi. Ajaibnya, mereka mendengar dalam bahasa asal mereka masing-masing. Sebuah mukjizat luar biasa, yang mungkin ya hanya terjadi pada saat itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Satu hal saja yang sederhana yang bisa kita lihat. Bahwa Roh Kudus memampukan seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang semula tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang semula mustahil menjadi mungkin. Kita lihat kalau kemudian di ayat selanjutnya Petrus yang berbicara. Seorang Petrus yang kita lihat, Petrus dulu pekerjaannya apa toh? Sebelum mengikut Tuhan? Ya benar, dia nelayan, penjala ikan. Bukan orang yang berpendidikan tinggi. Tapi tiba-tiba dia bisa berbicara dengan orang banyak, di depan orang banyak. Sebuah mukjizat yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari sini? Kalau pada saat itu murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mampu berbicara dalam banyak bahasa. Sekarang saat ini kita semua murid-murid Tuhan yang ada di sini, yang sedang menikmati ibadah di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada kalian semua. Hidup, benarkah hidup kita masing-masing penuh dengan roh? Atau mungkin ada yang bertanya begini, Kak, hidup yang dengan roh itu yang seperti apa? Hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu hidup yang bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Adik-adik, hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang menghasilkan buah. Kalau dalam bacaan tadi kita jelas melihat buahnya langsung terlihat. Tetapi kalau untuk remaja saat ini gimana, Kak? Bagaimana sih membedakan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dengan hidup yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada yang bisa jawab bedanya antara hidup yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup yang apa ya? Semaunya sendiri. Sakarpe dhewe. Kalau kita tadi melihat contoh yang di dalam bacaan kita, satu orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka mampu berkata-kata. Tetapi tidak cukup hanya kita bisa berkata-kata, adik-adik. Ada yang tahu buah roh kan? Apa aja ayo buah roh? Kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Sebagai remaja yang dikasih Tuhan, sebagai remaja yang mengaku percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, sudah seharusnya bahwa hidup kita sehari-hari, kita juga menunjukkan hidup yang dipenuhi roh. Tidak hanya dengan omongan tok, berkata-kata aja, tetapi juga dalam perbuatan, menghasilkan buah. Hidup yang dipenuhi roh adalah hidup yang dalam prakteknya sehari-hari mempraktekkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempraktekkan kasih, mempraktekkan sukacita. Gak sulit-sulit, yang sederhana aja. Saya yakin yang kalian semua nih ya, yang ada di rumah, mungkin sudah mulai bosen. Sudah mulai mengeluh sama mama papa, aku bosen, aku pengen keluar. Di rumah terus ndak enak. Ini lagi. Ketemu ini lagi. Bosen, aku pengen keluar. Tetapi mari adik-adik, kita tunjukkan bahwa remaja yang penuh oleh Roh Kudus, remaja yang menyukai dan mengasihi Kristus adalah remaja yang penuh sukacita. Yang bisa membawa sukacita di tengah situasi yang tidak enak sekalipun. Seperti saat ini contohnya. Walaupun bosan, tetap mempraktekkan gaya hidup sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sabar. Atau kita sudah mulai tidak sabar, sudah mulai gremeng-gremeng gitu sama orang tua. Sudah mulai jahil-jahilin adiknya, iseng-iseng begitu, biar adiknya nangis. Karena bosan di rumah terus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hidup dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya ngomong toh, aku percaya kepada Yesus, aku mengasihi Tuhan. Tapi prakteknya nol. Hidup dipenuhi roh, mempraktekkan gaya hidup seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari pikiran kita, perkataan kita, pun perbuatan kita. Mempraktekkan gaya hidup penuh sukacita, penuh kasih, dipenuhi oleh buah-buah roh itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita di tengah situasi yang tidak enak sekalipun, mungkin kita merasa bosan, iya. Semua orang merasa bosan. Semua orang merasa jenuh. Semua orang kehilangan kesabaran. Tetapi marilah, adik-adik yang dikasih Tuhan, belajar berpraktek, mempraktekkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga terlihat bedanya yang dipenuhi Roh Kudus dan yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya sekedar bercakap-cakap, bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi prakteknya nol. Mari adik-adik kita belajar. Kalau tadi Kak Marta menyebutkan buah roh itu ada 9. Kita coba praktekkan 1, 2. Kita ulang terus menerus. Supaya apa? Itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Sehingga kelihatan bedanya. Oh, anak yang mengasihi Tuhan dan yang gak mengasihi Tuhan. Kelihatan bedanya. Mau? Siap belajar mempraktekkan hidup sesuai dengan karakter Kristus. Menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Oh, gak mudah Kak. Oh memang.
Tidak mudah. Apa yang bilang mudah? Tetapi yakinlah bahwa kita tidak sendiri. Roh Kudus itu memampukan kita. Roh Kudus yang kuat memperkuat kita, memampukan kita yang lemah. Maka enggak mungkin kita bisa mempraktekkan ini, menghasilkan buah-buah roh kalau kita berjalan, kita melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Enggak mungkin. Maka undang roh itu masuk dalam hati kalian masing-masing. Biar hidup kita seterusnya dipenuhi, dituntun, dibimbing oleh roh. Sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh seperti yang Tuhan inginkan. Mulai dari yang kecil, tidak perlu yang besar. Tapi jadikan itu sebuah karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap? Siap ya? Ya, saya yakin kalian semua sudah ngomong siap. Dan yakin dengan teguh bahwa kita bisa melakukannya dengan bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Kita renungkan kembali kehidupan kita saat ini. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Benarkah kita yang selama ini mengaku mencintai, mengasihi Tuhan, sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Atau kita hanya manis di bibir saja, manis di mulut saja, tapi kelakuan kita nol? Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, mulai saat ini, kita belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mohon bimbingan, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk selalu menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga pikiran, perkataan, perbuatan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita dasari dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari dengan penuh sukacita kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari PKJ nomor 216. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
di tengah pandemi corona yang saat ini sedang kami hadapi, kami boleh membangun ibadah remaja bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain, walaupun dari rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan itu karena kasih, karena penyertaan Tuhan yang tidak putus-putusnya menyertai dan mendampingi kami semua. Bapa di dalam surga, perkenanan kami menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Tuhan, kami rindu pandemi ini segera berakhir Bapa. Kami rindu kami boleh hidup kembali seperti semula sebelum pandemi ini Bapa. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah. Tuhan mempunyai rancangan yang baik buat kami semua. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik karena corona maupun yang lain Bapa. Kami percaya kami boleh meminta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk gereja kami GKJW Jemaat Waru Bapa. Untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Guru Injil, Majelis, dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja kami Bapa. Beri kami hati, kerendahan hati, untuk kami boleh melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Apapun kesulitan yang kami hadapi Bapa, karena pandemi ini ada banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak teman-teman kami yang harus bersekolah dari rumah. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau beri kesehatan, Engkau beri hikmat, Engkau beri kekuatan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu berbuat hal yang luar biasa dari apa yang kami kumpulkan. Engkau tidak melihat jumlah yang kami kumpulkan Bapa, tapi Engkau melihat kerelaan hati kami. Kerelaan untuk memberi, kerelaan untuk berbagi. Ini seru doa permohonan kami Tuhan. Yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan satu-satunya, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Amin.
Ya adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita. Sebelum mari kita pujikan pujian firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan sebuah tekad bahwa kita akan menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita menjalani hidup kita, hidup yang dipenuhi dengan roh, sehingga kita mampu menghasilkan buah. Dan buah itu dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Sang Putra, pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin. Jadi